Hi all, we are back again. Kita sedang menunggu Pendeta Rubin Ong untuk rejoin lagi, and we will start again. The talk show will continue again. Oke, Pak Rubin Ong sudah. Pak Pendeta Rubin bisa mendengar saya? Den, Hai Pak, ya, kedengaran Pak? dengar jelas sekali. Oke ya Pak, silakan dilanjutkan Pak yang tadi Pak. Uh, Tadi iya, jadi waktu Yesus kemudian itu kan angin sakal, karena angin itu masuk, kemudian masuknya sejak keluarnya apalagi kan, makanya kalau kayak orang pelit kan begitu tuh, masuknya begitu keluarnya sulit kan, jadi makanya Betul, jadi angin sakal itu puting beliung betul, kalau betul, betul. kalau Nah, sulit dengar keluar ya, nanti buat bisa. yang orang pelit bisa dengar ini. Ya, jadi kalau angin puting beliung itu karena keluarnya sulit kan, jadi ya yang Betul, terjadi betul, betul, itu. betul. Nah, waktu kemudian Yesus ada di situ kan kita tahu nggak dia lagi tidur nyenyak loh. Hmm. Itu gambaran damai sejahtera itu. Jadi Wow. sekelilingnya nggak mengganggu dia, itu kualitas tidur nomor Hmm. satu itu. Iya, luar biasa benar-benar. Itu kan hal yang menurut saya powerful. Betul. Ya, nah, itu tuh. Jadi memang harus harus sekali lagi ya saya tekankan membangun yang di kedalaman bukan lagi di luar. Yes. Wow. Jadi Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita Ya, sebelum saya merangkum semua pembicaraan yang tadi kita sudah lakukan, Pak, hmm, apa sih tanggapan Bapak buat kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini, Pak? Seberapa pentingnya kah kata unity itu, seberapa pentingnya sih anak-anak Tuhan bersatu di keadaan seperti ini, di saat-saat seperti ini, dan apa dampak yang akan dibawa oleh anak-anak Tuhan jika mereka bersatu? ya kembali lagi sebetulnya kan prinsipnya jelas bahwa kekristenan adalah komunal, nggak bisa itu. Kekristenan nggak bisa sendirian. Karena Betul. ide awal kita diciptakan pun komunal kan. Coba kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, jadi begini Den, kalau mau Hmm. tahu sesuatu itu nilainya apa, filosofinya apa, tujuannya apa, ya kembali harus ke awal sesuatu itu diciptakan. Misalnya kalau mau tahu gereja seperti apa, ya kembali ke Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, gereja mula-mula kan. Nah, Iya, Pak. hal yang sama, kalau kita mau tahu manusia diciptakan, prinsipnya apa, nilai dasarnya apa, tujuannya apa, ke Kejadian pasal yang pertama ayat 26 kan. Alkitab katakan, baiklah kita di situ Tritunggal kan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Betul. menjadikan Yes. manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Wow. kita, ya kan, kita ini Ya. diciptakan dengan gambar dan rupanya kita di atas. Jadi Wow. kita di Ya. atas menciptakan kita di bumi. Yes. Jadi Wow. kalau kita tidak menjadi kita, berarti kita tidak bisa sama kita yang di atas dong. Karena kita di Betul. atas Tujuh. menciptakan Yes. di bumi Betul. ini kita. Nah makanya supaya mereka berkuasa, muncul kata radah kan, basileia. Wow. Wow. Berkuasa di sini adalah kuasa otoritas kerajaan. Nah, Wow. kuasanya tidak menaklukkan manusia lainnya, tapi untuk mengelola apa? Mengelola alam, mengelola ya supaya kamu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua binatang yang merayap di bumi. Jadi nggak ada kekuasaan yang untuk menaklukkan orang lain, nggak ada. Makanya coba lihat, satu negara kecil kalau dijajah negara yang lebih besar dengan peralatan yang lebih canggih misalnya, dia tetap melawan. Misal Indonesia, ya Hmm. dulu waktu dijajah oleh Belanda atau Belanda, Portugis atau Jepang. Jepang, Ya. lawan walaupun pakai senjatanya misalnya bambu runcing, ya kan, ya terus Iya. kemudian pakai cara-cara apa sih namanya, gerilya misalnya, ya, Iya, Grelia. Ya, ya, ya. karena memang dari nilai dasarnya nggak ada manusia yang diciptakan untuk menaklukkan manusia yang lainnya. Nah, kita Wow. itu dalam kepemimpinan nggak boleh pakai cara otoriter. Untuk orang Benar. respect sama kita ya satu saja, lewat keteladanan, inspirasi, Yes. ya Setuju. kan? Yes. Makanya Betul. kepemimpinan apa? Kepemimpinan itu kapasitas, kepemimpinan itu adalah kapasitas untuk mempengaruhi orang lain melalui Ya. inspirasi yang dimotivasi Ya. oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi,
dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi. Jadi, ya Wow. saya ulang ya, kepemimpinan itu adalah kapasitas mempengaruhi orang melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, yang Yes. dihasilkan oleh sebuah keyakinan faith dan dinyalakan pada divine purpose, tujuan ilahi. Jadi leadership is talking Wow. about apa? Inspiring. Nah, inspiring lahir dari apa? Keteladanan. Keteladanan lahir dari apa? Karakter. Karakter lahir dari apa? Karena kita punya cara hidup yang benar, yaitu cara hidup komunal. Yes. Nah, itu kita Wow. mesti kembalikan lagi ke situ. Jadi selama kita masih bersama kita, berarti kita di atas masih bersama kita. Kalau Wow. kita jadi aku, berarti kita di atas nggak bisa sama kita. Karena kita di atas menciptakan kita dengan pola kita. Nah, makanya dosa itu tidak hanya sekedar bicara agama kan, tapi menyatakan independen dengan Tuhan. Gua nggak Ya. butuh Tuhan lagi, gua lagi sekarang jadi gua. Saya nggak butuh yang lain. Nah, itu dosa kan, yaitu dosa. Ya. Ya, Wow. makanya kalau orang punya bahasa kita apa? Ini orang punya bahasa kita ya, yang saya lihat Hmm. bahwa begini, Hmm. kita lebih penting daripada aku. Itu Yes. bahasa kesatuan itu. Yang Hmm. kedua, berubah ke arah yang lebih baik, jangan tuntut orang lain berubah, saya yang harus berubah. Betul. Yes. Yang ketiga, selalu melihat orang lain, lihatnya yang positif, bukan kekurangannya. Nah, ya, ya, Nah, ya. itu bahasa-bahasa kesatuan itu. Kita lebih penting daripada saya. Saya nggak penting, kita yang penting. Ya, Ya. berubah ke arah yang Wow. lebih baik, jangan tuntut orang lain berubah. Saya untuk perubahan harus saya. Tapi untuk Hmm. kita lebih penting daripada semua apapun. Wow. Daniel kalau lihat Luar biasa. Menara Babel, kejadian 11 kan. Hmm. Menara Ya. Babel itu teknologinya hebat. Ya. Zaman sebelum Prapurbakala, orang bikin bangunan menara sampai ke atas. Nah, teknologi Menara Wow. Babel itu nggak salah. Yang salah kan motivasinya, yaitu cari Iya. nama. Itu motivasinya Betul. yang salah. Betul. Teknologinya Betul. hebat mereka. Dengan Benar. tergala-gala, tanah liat mereka bisa bangun apartemen atau kondominium bus tinggi begitu, Ya. bayangkan. Ya. 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 Ya Ya. kan? Ya, ada Ya. Pastor JJ, welcome. Nah, itu kan Halo. Menara Babel itu sebenarnya, oke, itu kan negatif ya. Tapi Ya. kalau Ya. Ya. kita lihat ayat pertama, kemudian ayat yang Hmm. ke-6, mereka itu Hmm. satu bahasa, satu bangsa, satu logat. Hmm. Nah, Ya. itu kan satu bahasa, satu bangsa, satu logat. Nah, kan harusnya kan kekristenan begitu, satu bangsa, satu bahasa, satu logat. Kita bangsa yang Yes. kudus. Exactly. Betul. Kita Setuju. logatnya sama, bahasanya Ya. sama, logatnya logat Hmm. kekudusan, Hmm. logat kerendahan hati. Makanya orang dilawat Roh Tuhan itu ya Ya. speak in tongues itu berbahasa Hmm. baru, hanya bahasa bahasa roh. Kita percaya orang-orang ya Amin. ya terserah lah orang, artinya itu manifestasi kan kita. Tapi kan Betul. bahasa baru di sini adalah apakah di bisnis kita punya bahasa yang baru, yang tadinya Hmm. curang jadi jujur. Nah, itu kan Nah, itu ya, bahasa ya, setuju. kesatuan kan. Makanya ayat 6 jaminannya itu Ya. di Kejadian 11. Mulai dari sekarang, ini janji Tuhan ya. Ya. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Berarti terlaksana. Amin. Kuncinya adalah kesatuan. Nah, itu deh. Ya. Wow, Nah, itu. luar biasa. Sorry agak panjang. Gak apa-apa, Karena Pak. Luar biasa, Pak. ya, Saya sangat diberkati, Pak. saya kalau ngomong soal ini ya, aduh, saya tidak akan main-main. Sebab ini penting. Bahkan saya katakan, Yes. waktunya ini gereja kembali untuk bersatu. Udahlah, jangan saling menyalahkan, jangan saling Iya, merasa setuju. hebat. Setuju. Jangan, Ya. jangan, sudah. Betul. Betul. Pak, izinkan saya merangkum pembicaraan kita ya, Pak, sebelum saya meminta Ya, Bapak untuk mendoakan semua kita yang nonton mungkin hari ini ya, Pak ya. baik. Jadi dari seluruh pembicaraan kita hari ini, yang ya, salah satu poin yang harus kita utamakan yaitu adalah setiap kita akan melewati satu hal yang namanya proses. Ada mungkin rasa ditolak, ada yang mungkin rasanya ditinggalkan, ada yang mungkin rasanya menyakitkan. Tetapi kalau kita memiliki tujuan yang baik, kalau motivasi kita benar, ya kita harus tetap maju dengan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan pasti akan menyertai dan memakai kita dengan cara yang dahsyat, yang jauh dari akal pikiran kita, yang melampaui dari segala pikiran kita. Dan juga sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup rukun, kita harus saling mengasihi, saling bersatu seperti yang doa Tuhan Yesus
kalau boleh jujur untuk semua yang saat ini sedang menonton, setiap kali saya membaca doa Tuhan Yesus ini, saya selalu merinding. Kenapa saya selalu merinding? Bukan merinding karena ketakutan, melainkan saya selalu tertegan akan begitu dahsyatnya Tuhan kita yang merindukan kita anak-anaknya untuk bersatu, untuk memiliki hati dan perasaan yang sama seperti Dia, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Tetapi seringkali kita nggak mau lakukan hal itu. Kita maunya maju dengan cara kita masing-masing. Kita tidak saling menghargai, kita saling membenci, kita saling membeda-bedakan suku, atau kita saling melakukan hal-hal yang mungkin tidak Tuhan kehendaki. Padahal bagi Tuhan semuanya itu satu. Karena ketika Dia menciptakan kita, Dia Allah Tritunggal itu adalah satu. Dan ketika Dia bilang bahwa marilah kita menciptakan manusia, itu berarti Dia menciptakan kita, dan kita juga yang diciptakan oleh kita itu harus sama, yaitu saling bersatu, nggak ada perbedaan, nggak ada rasa intimidasi atau saling membenci, nggak ada. Karena itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup saling bersatu, kita hidup dalam sebuah hal yang namanya unity. Let's unite in one, let us not hate each other, let us not do hatredness towards each other, let us not underestimate each other, and let us stop seeing the bad things about each other, but let us see the positive thing about each other. In fact, we should support each other and be one as children of Christ. Karena orang-orang melihat kalau anak-anak Tuhan Yesus aja berpecah, bertengkar, saling menghina, nanti orang dunia yang belum mengenal Tuhan, they will think that buat apa aku jadi Kristen, toh anak-anak Tuhan juga pecah kok, anak-anak Kristus juga pada berantem kok. Jadi nggak ada bedanya anak-anak Kristen sama orang-orang yang di luar Kristus. Karena itu marilah kita hidup saling bersatu, saling menghormati, saling menghargai, sama seperti Allah Bapa kita adalah satu, kita juga harus satu. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang hidup dengan damai, yang mencintai kedamaian dan mengetahui bahwa kedamaian dari Kristus adalah hal yang paling utama. Karena jika kita tidak melakukan ini, kita sedang melewatkan berkat yang sesungguhnya bagi Tuhan, dari Tuhan, berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan sedang kita lewatkan jika kita tidak bersatu dan jika kita tidak hidup dalam damai. Mari, let's unite in one, let's be one, let us pray, let us mengutamakan Tuhan, dan mari kita saling menghargai, menghormati, seperti musik yang orkestra itu yang tadi Pak Rubin Ong sempat ceritakan. Walaupun kita berbeda, walaupun musiknya berbeda, tetapi kalau satu, kita semua menjadi satu keindahan yang luar biasa. Pak Rubin boleh tutup dalam doa mungkin buat kita semua yang ingin dipakai oleh Tuhan dan ingin bersatu dalam satu kedamaian agar tidak ada lagi perpecahan di antara anak-anak Tuhan, Pak. Yes. Mungkin ya, Dan, sebelum saya berdoa, agak bercanda saja ini, agak bercanda. Tapi ini menampar saya. Kita kalau lihat film Tarzan, film Tarzan, kan itu film legend, kan? Kenapa Tarzan masih tetap bisa hidup walaupun dia tertinggal sebagai bayi di hutan belantara? Wow. Sederhana saja. Karena Tarzan punya komunal dengan monyet-monyet. Ya, betul. Ya kan, dia betul. coba. Ya, artinya coba, ini film itu sebenarnya kalau kita lihat itu menyindir kita loh. Jadi Tarzan kenapa bisa kuat? Karena dia tidak hidup sendirian. Benar. Ya. Benar, setuju, Pak. Ya kan, artinya coba. Itu menampar. Itu saya lihat film Tarzan, iya ya. Jadi dia bisa kuat karena ada keluarga yang menopang. Ya, ini bercanda lah ya. Bercanda. Tapi benar, ini menjadi satu tamparan mungkin buat mereka ya, itu tamparan buat saya, Dan. Itu tamparan juga. Jadi nggak ada, sorry, itu film Superman malah nggak rohani. Yang ada super team. Nggak ada Superman. Ada super team. Betul. Ya, itu ya. Dan. Yes. Oke, Dan, thank you. Dan, thank you banget loh buat di invite untuk atas nama semua orang yang nonton hari ini dan atas nama diri saya pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk waktu yang telah Bapak sediakan untuk talk show hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin kalau nanti ada lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Salam hormat buat Papi ya, salam hormat buat keluarga. Pasti, Pak. Tuhan pakai pasti, Pak. Amin. Boleh tutup dalam doa, Pak? Yes, hamba berdoa untuk setiap kami, Tuhan, biar ini tidak hanya sekedar menjadi informasi, tapi menjadi a guidance of life, sebuah tuntunan kehidupan bahwa kami mau belajar
untuk kembali kepada pola hidup komunal, yaitu Amin. kami mesti bergantung satu dengan yang lain. Karena Engkau sudah memberi teladan bahwa harga daripada kami didamaikan dengan Bapa, didamaikan dengan diri kami, dan didamaikan dengan sesama adalah salib Tuhan. Salib adalah menghantam, bahkan salib itu membantai keakuan. Daging dihancurkan di salib. Daging dikalahkan di salib. Karena daging adalah sumber keegoisan. Kami sudah menang, kami anak-anak damai, makanya kami akan gampang berdamai dengan siapapun. Sekali lagi kami berdamai dengan Bapa, kami berdamai dengan diri kami, dan kami berdamai dengan sesama. Itulah Shalom. Berkati setiap kami yang lagi sedih, yang lagi mengalami kesepian, ada loneliness spirit di dalam hidup kami, siapapun, Tuhan menjamah. Bahwa kami bukan orang asing, kami punya keluarga dalam Tuhan. Kami mau hidup dalam komunal yang kuat. Yang belum punya komunal, kami mau hidup dalam komunal yang kuat, di mana kami bisa saling mempertanggungjawabkan kehidupan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Daniel diurapi dengan keluarga pakai hidupnya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Rubin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Bapak berlimpah-limpah. Salam buat Papa, salam buat keluarga. Yes, pasti Pak. Salam buat keluarga Bapak juga. Terima kasih banyak. Thank you Pak. Terima kasih Pak. God bless you Pak. Buat semuanya yang telah menyaksikan live IG hari ini, banyak untuk waktunya yang telah kalian sediakan buat nonton. Saya akan kembali lagi. I'll be back again next week at 7 p.m. with someone special again, and we will talk about the love of a father, and kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang cara menyenangkan hati Bapak, tentang kasih Bapak yang sesungguhnya. So, see you all next week. God bless you all. Shalom. Have a good night. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.